Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan lanjut bahas produk terbaru dari Tekiro ya, bor cordless yang 20 volt, yang dimana ini sekitar 3 minggu yang lalu udah kita unboxing, tapi belum kita tes, belum kita review karena kita belum tahu harganya, jadi tidak bisa kita simpulkan. Kemarin itu cuma unboxing sambil ngegibahin aja ya. Buat teman-teman yang mungkin belum lihat videonya, bisa tonton dulu di atas biar nyambung dengan video ini. Ya, kali ini kita akan bahas secara objektif aja ya. Jadi kita bahas untuk produknya yang satu ini aja, terlepas dari hal-hal yang kita bahas kemarin. Kira-kira dengan harga segitu, apakah kualitas yang diberikan Tekiro ini sesuai dengan harganya? Dan ya, yang pertama nanti akan saya bahaskan tentang experience-nya dulu ya, pengalaman penggunaannya. Lalu nanti di akhir video mungkin akan kita tes dan kita adu juga dengan brand yang bisa dikatakan yang udah premium ya. Ya, cuman untuk mengukur kemampuannya aja. Karena kalau dibandingkan harganya juga masih di bawah brand-brand premium lainnya. Jadi tujuannya itu biar ada alat ukurnya. Kita bandingkan gitu ya. Karena kalau kita uji cuman tunggal ini aja ya berat, kita tidak tahu kemampuannya sejauh mana. Ya, tentunya kita akan bicarakan experience dulu ya. Ya, untuk harganya sendiri ini udah kita ketahui harga resminya di beberapa toko itu sekitar 2.350.000 ya. Dan ya, untuk paket kelengkapannya kita itu mendapatkan cover unitnya itu sendiri, dan kita mendapatkan 2 buah baterai yang dimana baterainya sudah 40 Ah, dan satu lagi kita dilengkapi dengan fast charger. Udah mantap sih dari kelengkapannya. Ya, jadi kira-kira apakah produk ini tuh sesuai dengan harganya? Ya, kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama kita bahas masalah desain dulu ya. Nah, untuk desain ini kita perhatikan Tekiro ini kasih warnanya hitam. Dari bentuknya bisa dikatakan ini tuh sangar ya. Bentuknya compact walaupun bornya agak besar, tapi ya dari bentuknya ini bisa dikatakan mantap. Nah, dari beberapa orang yang saya tanya ya, 9 dari 10 orang ini saya tanya, ini bornya gimana nih untuk masalah desainnya. Nah, dan mereka bilang cakep ya, 9 dari 10 orang mengatakan ini tuh mantap. Yaitu artinya Tekiro udah sukses untuk mendesain bor ini ya, walaupun kalau kita perhatikan mirip-mirip juga ya dengan beberapa produk lainnya. Tapi ya untuk desain saya rasa udah oke lah ya, walaupun sebenarnya itu tergantung selera ya. Ya, kalau saya pribadi sih kurangnya sih warna hitam ini sebenarnya kalau kita lihat dia cukup sangar, tapi kalau kita bekerja di luar ruangan ataupun di proyek-proyek ya, itu rata-rata power tool itu yang warna hitam agak kurang kelihatan. Karena keseringan power tool itu yang brand-brand premium warnanya itu gonjreng, merah, biru, kuning. Hitam ini ya sebenarnya agak gimana gitu ya, agak kurang terlihat, tapi ya tergantung selera itu lagi sih. Ya, bisa dibilang untuk desain ya kembali ke masing-masing. Ya, selanjutnya kita bahas masalah build quality. Nah, kalau saya nilai ya, untuk bor ini tuh untuk build quality-nya memang ya sebenarnya udah cukup cakep ya. Untuk caknya sendiri ini udah dari metal dan cukup kokoh juga. Itu udah saya coba pasang dengan mata bor panjang dan itu bisa dikatakan kokoh ya, tidak oblak, dan ketika saya tes juga center. Nah, untuk unit yang saya dapatkan ini untuk build quality-nya saya bilang sih mantap. Tapi kalau kita adu head to head dengan brand yang benar-benar premium, contohnya di Wall aja lah ya. Ya, ini tuh masih di bawahnya ya, masih belum bisa menyamain. Tapi kalau dinilai ya cuman dilihat segini aja tanpa dibanding-bandingkan, ya ini sebenarnya udah oke sekali ya. Ya, sebenarnya harga juga berpengaruh ya. Harganya kan memang di bawah, di bawah di Wall. Ya, kalau saya bilang sih untuk build quality juga ini tuh udah tergolong mantap. Oke, selanjutnya kita bahas masalah baterai dan chargernya. Nah, di sini saya berasa pakai bor premium beneran nih ya, karena untuk baterainya sendiri kita udah mendapatkan baterai 2 buah ya, 40 Ah, dan ya cukup awet. Bahkan ini keawetannya setara brand-brand kelas menengah dan mendekati brand premium beneran. Bisa dikatakan udah oke nih, build quality-nya udah oke, dan ya dia udah punya indikator baterai. Dan untuk selnya sendiri itu saya bongkar beneran 20 Ah ya dalamnya ya, dikalikan 10 sel itu di paralel dan di seri itu menjadi 4 Ah beneran. Dan ya untuk chargernya sendiri itu saya agak kaget juga ya, karena dalam paket penjualan sendiri kita udah mendapatkan yang 3,5 ampere, bahkan bisa sampai 4 ampere. Dari wattmeter di situ tertera bisa sampai di 80 watt, dan 40 watt itu kalau kita bagikan ke 20 volt ya bisa sampai 4 ampere. Dan untuk pengecasannya sendiri cukup cepat ya, berasa bor-bor premium beneran. Untuk mengecas satu baterai ini yang 40 Ah itu hanya membutuhkan waktu 1 jam 16 menit aja. Dan ya beda ya dengan bor-bor kelas menengah lainnya yang dimana masih untuk charger bawaannya itu masih 2 ampere aja, yang untuk mengecas satu baterai 4 Ah membutuhkan waktu 2 jam lebih. Tapi ini udah cepat ya untuk pengisiannya. Nah, di situ saya cukup salut ya dengan Tekiro ini.
Nah, selanjutnya bagaimana experience-nya atau pengalamannya untuk pengeboran itu sendiri. Nah, sejauh ini sih untuk penggunaannya ya saya rasakan memang bor ini ya berasa premium sih, soalnya dari RPM-nya sendiri ya. Untuk RPM-nya itu tadi udah saya coba dan di situ tembus di 1875 RPM. Padahal di speknya di sini 2000, tapi ya memang tidak real ya. Tapi di 1800-an aja itu udah ya setara dengan brand-brand premium lainnya. Brand-brand premium lainnya itu ya di 1800-an ya, walaupun ada yang 2000. Tapi ya ini udah bisa dikatakan feel-nya itu udah berasa bor premium. Karena kalau bor-bor kelas menengah rata-rata itu ya paling di sekitar 1600, 1700, dan ini udah berasa kenceng sih, itu aja. Dan menurut saya cukup enak dalam penggunaannya sehari-hari. Nah, tapi saya belum buktikan bagaimana kalau diadu, dan di video kali ini kita akan coba untuk kerja-kerja berat bagaimana hasilnya kalau diadu dengan bor premium beneran. Nah, di sini akan coba saya adu nanti ya dengan DeWalt DCD796, kira-kira bagaimana hasilnya. Ya, saya juga penasaran bagaimana kalau diadu. Langsung aja kita coba, kita tes di TKP. Oke, untuk tes pertamanya kita langsung pakai auger bit ya. Jadi kita kali ini mau mengetes ketangguhannya, karena ini bornya sendiri sepertinya nggak cocok untuk kerja ringan ya. Jadi kita mau tes kira-kira seperti apa tenaganya. Ini kita pakai mode drilling dengan auger bit 13 mili dan medianya kayu mahoni dengan ketebalan ini sekitar 15 cm ya. Kita coba dengan speed 2 dulu. Nah, ini speed tinggi ya. Kira-kira lancar atau enggak, kita coba. 1, 2. Ya, ternyata di ujung dia nyangkut. Kita tes sekali lagi. Aman ya, enggak ya? Ya, oke berarti. Ya, selanjutnya kita akan ganti ke yang lebih besar lagi. Nah, ini yang 16 mili ya, kita masih pakai speed 2. Kira-kira masuk atau enggak? 1, 2. Ya, seperti yang saya katakan kemarin ya, untuk auger bit ini dia tidak ditujukan untuk speed tinggi. Jadi kita pakai speed 1 aja, karena dia untuk alurnya akan loss gitu ya, nggak gigit. Kita pakai speed 1, bukan bornya nggak mampu ya. Kita tes, 1, 2. Ya, sepertinya mata bornya yang agak bermasalah. Kita ganti aja yang lebih besar lagi ya. Nah, ini yang 19 mili ya, lebih besar lagi dan ulirnya masih bagus nih. Kita tes speed 2 langsung. Kita coba ya, kira-kira masuk atau enggak. Oke, 1, 2. Ya, tidak masuk ya. Untuk speed 2-nya itu segini. Nah, udah nggak mampu. Kita pakai speed 1. Nah, jadi dia speed 2-nya nggak mampu ya. Kita tes, kita pakai bor DCD796 DeWalt. Kira-kira perbedaannya seperti apa? Nah, ini ya, masih mata bor yang sama dan speednya kita bikin speed 2. Tadi punya Tekiro nggak masuk, kita tes punya DeWalt, masuk atau enggak? Ya, kita tes ya. 1, 2. Oh, ini mode drilling tentunya, dan untuk kecepatannya sama. 1, 2. Iya, sama-sama tidak mampu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang Tekiro, hasilnya seperti ini. Dari kedalaman masuk mata bornya itu bisa dikatakan sama dalamnya ya. Ya, bisa dikatakan ini tuh torsinya seimbang.
Nah, sekarang kita akan tes kecepatannya nih. Kecepatannya dengan speed 1 dengan yang punya Tekiro tadi ya. Ini selagi kita pakai yang di volt, kita tes yang di volt dulu. Ini auger bit 19 mili dengan speed 1. Kita bandingkan nanti seperti apa. Nah, ini Tekiro yang speed 1-nya dengan mata bor yang sama. Oke, 1, 2. Ya, sama-sama masuk ya. Sekarang perbandingannya dengan yang di wall kita lihat. Ya, sama-sama tembus ya, tapi untuk yang di volt dia lebih cepat, itu memakan waktu 10 detik, dan untuk yang Tekiro dia beda dikit aja, 13 detik. Ya, untuk torsi sih mirip-mirip menurut saya, tapi untuk RPM ya dia lebih unggul yang di volt, sehingga di volt lebih cepat. Ya, sekarang kita coba yang auger bit besar ya, 22 mili. Ini untuk yang Tekiro kita pakai speed 1 mode drilling, karena speed 2 nya udah dipastikan nggak sanggup ya. Kita hanya mau uji kecepatan masuknya seberapa ya. Oke, 1, 2. Oke ya, sekarang kita bandingkan dengan yang di volt. Ya, untuk settingannya sama, mode drilling dan speed 1. Kita tes, 1, 2. Oke, masuk. Kita lihat ya perbandingannya Tekiro dengan di volt. Nah, lagi-lagi Tekiro kalah cepat ya, kalah cepat dikit aja. Untuk yang di volt 10 detik, sedangkan yang Tekiro 13 detik. Ya, untuk tenaga sih saya katakan sekali lagi ya, ini tuh bisa dikatakan mirip-mirip aja, hanya aja ya Tekiro ini dia kalah di speed sedikit ya, di RPM-nya. Ya, sekarang kita akan coba bagaimana fitur impact-nya. Apakah ini nanti Tekiro lebih baik? Ini saya coba yang di wall dulu biar saya bisa bandingin ya, biar tahu feel-nya kira-kira setelah pakai di wall lari ke Tekiro apakah ada perbedaan yang signifikan. Ya, kita pakai speed 2, modenya hammer ya. Ini baloknya tebel 20 cm. Kita tes yang di wall dulu. Oke ya, baterai sama-sama penuh. 1, 2. Ya, kalau dipaksa di wall juga nggak sanggup ya. Artinya kita harus pakai yang cara yang benar, tekan angkat, tekan angkat. Kita ulang ya. Ya, kita ulang ya. 1, 2. Ya, intinya di wall masih ngampun ya. Kita coba yang Tekiro apakah sama aja atau lebih baik. Nah, ini kita pakai speed 2 dan kita pakai mode hammer.
Pertama kita paksa dulu ya, seberapa mampunya, seperti yang pertama tadi. Ya, kita tes 1, 2. Ya, sama-sama mati di ujung. Tidak sanggup ya. Artinya kita coba. Tapi kita kurang tahu nih, daleman mana dengan yang di wall tadi. Ya, kita lihat perbandingannya. Iya, untuk tumbukannya atau BPM-nya ya, yang saya rasakan sih punya Tekiro juga ternyata mantap. Feel-nya mirip-mirip sekali dengan yang punya DeWalt. Kalau kita perhatikan, punya DeWalt dia berhenti lebih lama di 21 detik, tapi untuk kedalamannya yang diraih Tekiro itu lebih dalam, dan Tekiro lebih cepat berhenti di 18 detik. Ya, untuk torsi mirip-mirip, untuk BPM-nya juga menurut saya ini tuh bisa dikatakan mirip-mirip. Mantap Tekiro. Oke, kita coba dengan cara tekan angkat. Oke, 1, 2. Oke, tembus. Ya, kita lihat perbandingannya dengan yang punya DeWalt. Ya, untuk pemakaian normal seperti ini juga saya katakan ini tuh feel-nya imbang ya, mirip-mirip aja. Punya DeWalt itu dia macet di 22 detik dan belum sampai tembus. Dan sedangkan Tekiro dia lebih lama, bisa bertahan di 29 detik tapi dia bisa tembus ya. Dan ya ini bukan berarti Tekiro unggul ya. Ini tuh saya katakan sama aja, karena apa? Ya karena kan punya Tekiro ini dia pakai baterai 4Ah, sedangkan yang punya DeWalt itu kan saya pakaikan yang 2Ah, walaupun sama-sama full tadi ya, sebelum saya coba ke beton ini. Ya intinya mirip-mirip ya. Untuk Tekiro-nya sendiri saya bilang sih udah cukup oke ya untuk tumbukan atau BPM-nya ya ke beton ataupun ke tembok. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Tentunya teman-teman juga udah punya penilaian sendiri ya. Dan ya itu tadi udah kita pakai di kerja-kerja berat. Dan untuk suhunya sendiri ya, untuk Tekiro ini aman. Paling mentok, paling maksimal itu dia tembus di 41 derajat gitulah. Tidak sampai overheat walaupun dicoba sampai mati-mati. Ya intinya untuk kerja-kerja berat ini udah cukup oke ya. Nah lalu kesimpulannya bagaimana nih? Apakah sesuai dengan harganya? Nah tadi itu udah kita bandingkan dengan DeWalt yang harganya lebih mahal ya. DeWalt sekitar ya 3 juta lebih sekarang ya. Dan ini cuma 2 jutaan aja. Ya kalau saya nilai sih udah pas sih sebenarnya, udah sesuai dengan harganya. Ya mungkin buat teman-teman yang kaum mendang-mending ya memang masih banyak sih ya yang bisa dimendang-mendingin. Tapi kalau saya nilai secara pribadi, harga yang diberikan Tekiro sebenarnya nggak salah sih ya. Di harga 2,3 juta kita udah dapat performa yang menurut saya udah ya mirip-mirip dengan bor premium beneran ya. Ditambah lagi kita udah dapat 2 baterai yang kapasitasnya tuh udah gede loh, 40Ah, dan daya tahannya ini tergolong cukup oke, mantap kalau saya bilang.
Dan selanjutnya kita juga udah mendapatkan fast charger ya dalam paket penjualannya, yang dimana sebenarnya jarang-jarang ada brand-brand kelas menengah yang ngasih charger 4 ampere, tapi dia udah seperti bor premium beneran, udah kasih yang 4 ampere dan untuk pengecasannya tergolong cepet. Ya, jadi mau gimana lagi, kalau saya bilang sih dari harga yang diberikan sih sebenarnya udah cukup wajar ya. Hanya aja itu tadi, banyak yang menang-mending. Ya, kalau penilaian teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan aja di kolom komentar. Saya juga mau tahu pendapatnya tentang board ini. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.